Iya baik, selamat malam pemirsa yang ada di rumah dan pastinya saya ingin menyapa pemirsa juga yang ada di studio dari keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta. Saya boleh meminta tepuk tangannya malam hari ini? Oke, baik dan pemirsa yang ada di rumah, saya Rini Gunawan selama 1,5 jam karena ini spesial tamu kita dari Yogyakarta. Untuk itu kita akan membahas seputar, pastinya banyak dari Anda ini yang sudah mau lulus SMA atau SMK atau bahkan sudah mau bersiap-siap mencari perguruan tinggi yang berkualitas, yang memiliki SDM-SDM yang berkompeten dan banyak berprestasi dan unggul pastinya ya. Seperti apa kita akan bersama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Malam hari ini bersama saya langsung akan mengundang beliau yang sudah hadir pastinya di studio untuk bergabung bersama saya. Yang pertama adalah beliau Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD sebagai Rektor UNY. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Rektor kita. Bapak apa kabar malam hari ini? Saya pikir Bapak mau bernyanyi malam hari ini nanti mungkin ya Pak. Selamat aja. Selamat malam para pemirsa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya, monggo Pak bisa duduk dan selain Pak Rektor saya juga akan mengundang beliau yang sudah hadir Profesor Dr. Margana M. Hum MA, Wakil Rektor Akademik. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Pak? Kayaknya semakin ini ketemu setahun yang lalu ini awet muda, tetap wajahnya tetap sama ya Pak ya. Baik, monggo Pak. Silakan nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Satu lagi yang tadi udah senyum-senyum, saya pikir ini anggota dari boyband mana gitu ya. Saya langsung akan mengundang beliau adalah Bapak Dr. Setia Raharja MPD sebagai Kepala Kantor Layanan Admisi. Apa kabar Pak? Selamat malam. Ini juga wajahnya awet muda ya. Baik, mari Pak kita akan membahas terkait dengan PMB dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pasti nanti untuk yang hadir di sini, para dekan juga hadir ya Pak ya? Ada. Komplit semuanya ya dari beberapa. Ada. Nah, Direktur Pasca juga ada. Kemudian dari fakultas apa saja nih Pak yang sudah hadir? Semua fakultas ada. Semua fakultas hadir di sini. Berarti saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi yang paling semangat. Iya, Universitas Negeri Yogyakarta ini adalah salah satu universitas yang pastinya favorit dan dari Solo, tidak hanya dari Solo, pastinya dari calon mahasiswa dari seluruh Indonesia banyak yang langsung. Kayaknya kalau kuliah di UNY deh ya. Tapi saya lupa tadi minta tepuk tangan untuk teman-teman dari Himasik. Tuh sampai lupa kan. Himpunan Mahasiswa bukan asik ya, musik ya. Oke, suaranya bagus banget. Ini jebolan Idol tahun berapa? Suaranya bagus banget. Ikut tahun 2018. Tuh kan, bener kan, tepuk tangan dong sekali lagi Himasik. Keren kan? Oke, nanti akan bernyanyi lagi pastinya dengan lagu-lagu spesial lainnya. Tapi kita langsung akan menuju ke Universitas Negeri Yogyakarta ya. Kenapa ini menjadi salah satu universitas yang paling favorit, yang paling banyak dituju? Kemudian keunggulannya apa sih Pak dari UNY? Mungkin bisa menyapa lagi sambil memperkenalkan lagi atau menjelaskan lagi tentang UNY Pak? Ya, sesuai dengan visi UNY ya menjadi universitas kependidikan yang kreatif, inovatif, unggul, berkelas dunia. Jadi ada kata unggul di situ. Dan berkelas dunia terakhirnya. Ya, untuk mencapai World Class University pada tahun 2025. Nah, para pemirsa, kami khusus datang dari Jogja ya untuk menyapa, bersilaturahim dengan para pemirsa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan di TA TV lagi. Iya, Mbak. Dengan senang hati Pak. Ini pastinya banyak yang menantikan karena banyak yang mungkin mahasiswa baru yang mungkin hanya membaca lewat website, banyak dengar-dengar dari getok tular bahasa Jawanya seperti itu. Tapi yang lebih detail lagi malam hari ini pasti banyak yang menantikan langsung dari beliau Bapak Rektor sendiri. Keunggulannya tadi sebenarnya udah disebutkan, tapi mungkin boleh Pak secara detailnya seperti apa sih? Sebelum saya menyampaikan bagaimana UNY, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik yang mengikuti SMPTN ya bahwa penutupan untuk pendaftaran SMPTN itu besok malam. Besok malam ya Pak. Jadi adik-adik harus melakukan finalisasi besok malam jam 23 titik sebelum 12 lah. Ya, 59 gitu ya Pak ya. 59 ya kira-kira. Tapi jangan mepet nanti 58 baru daftar gitu ya Pak ya. Oke, berarti besok malam yang non KIP maupun yang KIP. Sehingga adik-adik yang memerlukan KIP, dulu namanya bidik misi, ya tetap harus melakukan finalisasi besok malam. Kemudian nanti mulai tanggal 2 sampai 31 Maret itu diberi kesempatan untuk memasukkan lamaran atau pengajuan untuk mendapatkan KIP kuliah. Dulu namanya bidik misi. Nah ini kan sangat diharap-harap oleh adik-adik, bidik misi kemana, KIP kemana gitu. Bahkan 2 minggu yang lalu itu kan jadi trending topik ya karena
tidak kunjung datang KIP-nya. Yang dinanti-nantikan bukan pacar ya Pak ya, malah justru KIP-nya ya. Alhamdulillah sudah ada dari pemerintah ya. Dan nanti tanggal 2 sampai 31 itu adalah waktu untuk menambah lamaran atau pengajuan KIP kuliah tadi. Jadi finalisasi tetap besok malam. Lalu tanggal 2 nanti masuk lamannya KIP kuliah Kemdikbud. Nah, dari sana akan mendapatkan nomor kode ya, kode akses, nanti dipakai lagi untuk masuk di laman LTMPT untuk memasukkan usulan KIP kuliah tadi. Sampai dengan tanggal 31 Maret itu ya. Hanya finalisasi harus tetap besok harus besok malam gitu Mbak. Ini sebelum saya menjelaskan tentang UNY. Karena ini penting. Karena sambil mengingatkan tinggal 1 hari lagi ya Pak ya. Jadi jangan detik-detik terakhir nanti sistem akan terlalu banyak yang mengakses. Mudah-mudahan kalau dilakukan malam ini yang belum, ini masih ada waktu. Baik. Selanjutnya Mbak Rini, terima kasih. Jadi UNY ini adalah tetap universitas kependidikan, tetapi di dalamnya juga diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program-program non kependidikan. Sehingga Universitas Negeri Yogyakarta memiliki prodi-prodi kependidikan dan non kependidikan. Nah, unggul itu antara lain dinyatakan dalam akreditasi. Nah, akreditasi UNY, akreditasi kelembagaan itu A. A itu tertinggi, unggul. Tidak ada A+. Kemudian boleh tepuk tangan dong kalau gitu. Lalu program studi, kita sudah punya 71 program studi terakreditasi A, unggul juga. A semua nih ya? Iya. Nah, kita memang yang prodi lama ada 102, itu selain yang 71 tadi, berarti ada berapa itu? Ada 31 ya, itu B. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan menuju A. Lalu yang 8 ini prodi baru, yang sedang kita buka sehingga sedang menyiapkan akreditasi. Nah, di samping akreditasi nasional, UNY juga memiliki prodi-prodi yang terakreditasi secara internasional. Kita punya 43 prodi yang terakreditasi secara internasional. 43 ya? Ya, baik sifatnya sertifikasi maksudnya, maupun yang akreditasi murni. Jadi ada ASIK, ada ASIN, lalu AUN-QE. Nah, semuanya ini saya kira dalam rangka menuju keunggulan tadi. Dan ini sudah tidak nasional lagi, tapi internasional ya Pak ya. Nah, keunggulan berikutnya, UNY tahun 2025 akan menjadi universitas kelas dunia, namanya World Class University. Nah, mulai tahun 2018 kemarin, kita sudah masuk pada 500 besar Asia. Di tingkat ASEAN, Asia Tenggara, kita sudah di peringkat 75. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Ini kayaknya penuh tepuk tangan ya. Ini mulai tahun 2018. Nah, ini adalah modal dasar untuk menuju World Class University di tahun 2025. Sehingga percayalah adik-adik calon mahasiswa bahwa UNY ini adalah salah satu perguruan tinggi yang unggul yang siap untuk menerima adik-adik yang memiliki prestasi tinggi. Lalu ada juga Mbak Rinita, selain tadi QS yang Asia kita juga secara internasional juga itu lewat pemeringkatan atau akreditasi namanya T itu adalah Time Education, Higher Education, Time Higher Education. Di tingkat nasional kita di peringkat 7, lalu di internasional kita di dunia di peringkat 301. Ada satu lagi yang sangat membanggakan adalah yang FOICU, yang melihat kepopuleran sebuah universitas. Nah, kita di Indonesia peringkat 2, lalu di internasional itu sekitar 200-an lah. Ini saya kira menunjukkan bagaimana UNY ini selalu berupaya untuk kualitas, unggul tadi, keunggulan tadi. Sehingga tidak saja dinyatakan divisi, tetapi realitasnya memang kita unggul gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan pada adik-adik
calon mahasiswa baru. Ya. Berarti pas memilihnya adalah universitas atau perguruan tinggi yang memang unggul dan berkelas internasional ini ya, berstandar atau world class university ini ya. Ya. Oke. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan sekali lagi untuk Universitas Negeri Yogyakarta ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan yang lain, karena kalau ngobrol dengan Pak Rektor otomatis akan panjang sekali, tapi kita akan menyelipkan dulu kepada Bapak Wakil Rektor, karena yang ditunggu-tunggu adalah ini penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, apakah prinsipnya berbeda dengan tahun yang sebelumnya atau adakah sesuatu yang baru dan seperti apa untuk penerimaan mahasiswa baru di UNY sendiri, Pak? Silakan, Pak. Secara prinsip sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Mbak Renita. Kita adil, akuntabel, objektif dan sebagainya. Jadi memiliki prinsip yang sama. Perlu kami sampaikan bahwa ada 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga seleksi mandiri. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Rektor, adik-adik siswa SMA, SMK ataupun yang sederajat MA, jangan lupa besok harus melakukan finalisasi untuk SNMPTN, karena waktunya tinggal 1 hari untuk yang SNMPTN. Ya. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN yang nanti akan dilaksanakan setelah proses SNMPTN. Setelah itu baru seleksi mandiri. Ya. Maka tidak usah pusing-pusing UNY, milih UNY. Oke. Nggak usah pusing-pusing milih UNY ya. Tepuk tangan. Ini tagline-nya memang tagline asli atau dibuat sendiri nih, Pak? Asli. Asli. Nggak usah pusing-pusing. Kirain Pak Wakil Rektor udah langsung nemu ilham malam hari ini langsung tagline-nya ya. Oke. Kemudian untuk daya tampung, pastinya untuk daya tampung. Terus kalau mau daftar ini jangan-jangan nanti daya tampungnya seperti apa di tahun 2020 ini, Pak? Oke. Dari Terima kasih, Kepala Mbak Rini. Kantor Layanan Admisi. Selamat malam para pemirsa. Untuk daya tampung di UNJ mengikuti aturan pemerintah. SNMPTN itu kan minimal 20%, UNJ mengambil 30%. Kemudian SBMPTN 40%, UNJ juga mengambil 40%, sedangkan SM 30%. Maksimum. Kalau yang SNMPTN dan SBMPTN itu minimum. Oleh karena itu nanti apabila kuota SNMPTN tidak terpenuhi, nanti akan dipenuhi di SBMPTN. Demikian pula kalau SBMPTN tidak terpenuhi, akan dipenuhi di SM. Untuk UNJ tahun ini sekitar 5.250. Totalnya untuk S1, kemudian SNMPTN 1.576, terus SBMPTN 2.100, dan yang mandiri 1.574. Ini menunggu diisi oleh adik-adik dari Indonesia. Dari seluruh Indonesia ya. Oke, kemudian melanjutkan tadi yang Pak Rektor mengatakan bahwa ada yang KIP ya sekarang namanya untuk bidik misi ya. Ini akan dijelaskan nanti Prof. Margana atau Prof. Trisnani? Silakan. Oke, iya. Saya ingatkan lagi ya adik-adik, masa pendaftaran tinggal besok. Nah, yang belum memilih UNY masih ada waktu. Tapi nggak usah pusing-pusing pilihnya UNY kan ya Pak ya. Masih ada waktu. Satu hari loh, nanti nyesel loh. Mendengarkan himbauan saya ini, malam ini juga langsung memindah pilihannya ke UNY. Iya dong, pasti. Kira-kira begitu. Betul. Kita nanti masih ada ada 3 sesi lagi, tapi kita mau jeda untuk mendengarkan lagu dulu dari Masik. Oke, pemirsa, sebenarnya lirik terakhir mau saya ganti, ini kesungguhan sungguh aku sayang UNY. Ya, setuju nggak sih? Karena Himasik keren banget, semua lagu-lagunya keren, apalagi nanti Ini Kah Cinta yang saya tunggu ya. Thank you ya teman-teman ya. Ini masih bersama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, tapi sekali lagi kita juga membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bertanya-tanya. PMB, penerimaan mahasiswa baru di UNY seperti apa? Karena kan sudah SNMPTN, kemudian SBMPTN, nanti akan kita bahas juga untuk jalur mandiri juga. Silakan Anda ingin bergabung di line telepon 02718575555. Kita masih bersama dengan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan Bapak dari Kepala Kantor Layanan Admisi. Oke, saya ke Pak Rektor lagi deh. Pak Rektor, ini terkait dengan SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, seperti apa perbedaannya? Kemudian jalurnya seperti apa juga untuk jalur mandiri, bisa dijelaskan lebih detail, lebih komplit, Pak. Baik. Sekarang ini kan jalur SNMPTN, terakhir pendaftaran besok. Betul. Itu khusus untuk mahasiswa yang peringkat sesuai dengan akreditasi sekolah. Betul. Nah, untuk adik-adik yang tidak masuk di peringkat masuk SNMPTN, jangan kecewa. Ya, kesempatannya di SBMPTN. Nah, SBMPTN itu akan didahului dengan
namanya tes tertulis ya, UTBK ya, ujian tulis berbasis Mulai dari tanggal berapa komputer. ini, Pak? Nah, itu akan dilaksanakan pada bulan April. Bulan April nanti Ya, ya. nanti Pak Setio yang hafal tanggal. Oke, baik. Jadi akhir Maret itu akan ada pendaftaran untuk UTBK. Dan UTBK sekarang tidak 2 kali tapi hanya sekali. Kenapa? Kalau dulu 2 kali, setelah dievaluasi tes pertama dan kedua itu hasilnya relatif sama, sehingga tidak usah mengambil 2 kali, sekali saja. Lebih ringkas cuma sekali ya. Kemudian hasil UTBK itu untuk mendaftar SBMPTN sesuai dengan pilihannya. Ya. Ada 2 program studi pilihan ya, di seluruh Indonesia. Tapi jangan lupa salah satu harus di UNY. Iya harus dong. Ya, Tetap nggak usah ditanya, nggak usah disuruh, kayaknya tetap satu pilihan malah ini tetap di UNY ya. Oke. Nah, yang ketiga itu mandiri. Nah, mandiri itu setelah SBMPTN selesai. Dan saya tadi lupa, adik-adik bagi yang nanti sudah diterima di SNMPTN itu haknya ke SBMPTN tidak diberikan lagi. Artinya kalau sudah diterima SBMPTN ya sudah, lalu jangan ambil SBMPTN gitu. Ya, karena dia sudah mendapatkan kursi di SNMPTN. Betul, dan buat teman-teman yang lain ya. Ya, beri kesempatan teman yang lain. Itu sehingga SBMPTN nanti untuk yang belum diterima SNMPTN. Nah, kalau nanti SBMPTN ya ini masih belum lolos, masih ada jurus lainnya. Jurus terakhir ya ini ya. Yaitu program mandiri yang akan kita lakukan pada bulan Mei dan Juni. Nah, kita punya program studi untuk yang mandiri itu selain S1, tadi kan ada berapa sekitar 30% ya itu untuk mandiri. Nah, ada namanya program vokasi. Nah, program vokasi itu D4 seluruhnya dilakukan secara mandiri. Sehingga silahkan nanti adik-adik yang berminat untuk langsung keterampilan atau bekerja, masuklah di program vokasi. Nah, kita punya 2 kampus untuk vokasi, di Kulon Progo dan di Gunung Kidul. Nanti tesnya itu di masing-masing. Untuk yang pelamar Gunung Kidul juga di Gunung Kidul, untuk yang pelamar di Kulon Progo juga di Kulon Progo. Supaya at home dengan rumahnya gitu, sehingga tesnya di masing-masing. Nah, ini secara umum saya kira itu. Lalu prodi apa saja Pak W1 dan Pak Setio yang menambahkan ya. Mari silakan langsung Pak Wakil Rektor saat ini. Untuk program SNMPTN, SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri yang S1 itu ada 60 program studi. Yang terdiri dari 2, yaitu Saintek sama Sosum. Saintek jumlahnya 25, sementara Sosum itu sisanya 35. Sementara yang diploma 4 atau sarjana terapan di kampus Wates Kulon Progo ada 11. Ada 11 prodi. Sementara yang di Gunung Kidul ini ada prodi-prodi yang menarik, Mbak. Misalnya ada bisnis kreatif. Kemudian prodi logistik dan perdagangan internasional. Kemudian prodi pengelolaan usaha rekreasi. Ini yang di Gunung Kidul ya Pak? Iya, yang di Gunung Kidul. Jadi agak seksi gitu, seperti Mbak Renita. Jadi nanti bisa memilih yang di Gunung Kidul ataupun yang di Wates. Ini banyak yang ketawa ya Pak ya. Banyak ketawanya setuju atau ketawa gayang? Ibu-ibu dia. Oke, baik, itu untuk prodinya ya Pak ya. Oke, kemudian banyak yang mungkin bertanya apakah nanti untuk peserta SNMPTN dan juga SBMPTN dikenakan biaya untuk seleksinya nggak sih Pak sebenarnya? Oh, langsung ke Bapak ya. Untuk SNMPTN itu tidak kenakan biaya apapun. Kemudian untuk SBMPTN hanya dikenakan saat ikut UTBK. Untuk UTBK itu ada pilihan Sosum, Saintek, kemudian ikut tes campuran. Yang pendaftarannya yang Saintek atau Sosum itu masing-masing 200.000, kalau yang campuran itu 220. Tapi semua infonya ada di website dong ya Pak? Ya, sudah ada di ltmpt.ac.id. Itu informasi resmi, dan adik-adik jangan lihat yang lain. Jangan langsung ini ya. Karena begini, ada laman-laman yang bukan official, LTMPT official. Ini maaf ya, tidak update. Kadang-kadang informasinya itu informasi lama,
tahun 2018. Karena itu pastikan LTMPT official. Oke, officialnya. Oke, saya tapi resmi. mungkin Ya. pemirsa masih bingung juga apa sih LTMPT ya? Karena saya juga sambil melihat contekan ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, boleh dijelaskan lagi dong Pak Rektor ini terkait LTMPT itu organisasi yang dibentuk oleh kementerian untuk melaksanakan tugas ya SMPTN, jadi panitia SMPTN dan SBMPTN. Jadi dua tugas itu yang diberikan oleh LTMPT. Oke, berarti memang ini untuk seleksi masuk PTN ya Pak ya? Ya. Baik, kenapa diperlukan dan alasannya apa nih Pak? Ya kan kalau nasional itu kan membuat efisien. Jadi calon dari Papua tidak berasal datang ke Jogja, tapi tes di Papua, mendaftarnya dari Papua. Juga demikian juga calon adik-adik yang di Jogja mau ambil yang Papua ya tidak usah ke Papua. Tesnya cukup di sini, boleh ambil prodi di sana. Tapi salah satu di UNJ tadi jangan lupa. Gitu. Tetap ya. Tapi jadi Karena dua prodi. Dua prodi benar. Jadi kayak nggak zaman dulu kali ya Pak. Zaman dulu kayaknya karena belum tentu keterima udah langsung berangkat ke kampusnya Iya, gitu ya. makanya Sekarang semua dipermudah dengan adanya tadi ya. Ya, LTMPT jadi efisiensinya tadi. sangat tinggi. Betul Ya. Tapi jangan lupa pilihannya tetap. Ya. Ya Pak ya. UN ya. Oke, baik. Dan kemudian kalau tadi terkait dengan KIP, saya boleh bertanya lagi ke Bapak Wakil Rektor ya. Ini kayaknya mungkin banyak yang bertanya juga untuk syarat-syaratnya KIP dan lebih detailnya seperti apa. Kemudian untuk mendaftar program KIP tahun 2020 kan ini kan sampai dengan tanggal 31 Maret ya Pak kalau nggak salah. Jadi KIP itu adalah sebagai pengganti biasa bidik misi. Ya, singkatannya adalah Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kuliah. Iya. Kuliah. Jadi kartu KIPK. Iya, KIPK. Jumlahnya, Mbak, tidak tanggung-tanggung. Kalau 2016 sampai 2019 itu ada 418 ribu. Nah, sekarang tahun 2020 itu ada 400 ribu yang diperuntukkan untuk KIPK. Sehingga yang penting adalah pintar. Ya, pintar. Tidak ada lagi alasan kurang mampu atau keluarga tidak beruntung tidak bisa sekolah. Karena pemerintah menyediakan 400 ribu calon penerima beasiswa tadi. Di samping itu, UNJ itu juga memberikan fasilitasi beasiswa yang beraneka ragam. Misalkan dari BNI, kemudian PPA dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Maka tidak salah kalau Pak Rektor menyampaikan jangan lupa memilih UNJ atau UNJY. UNJY ya, karena selain bidik misi banyak beasiswa yang lainnya Pak ya. Iya. Ini mau menjelaskan terkait beasiswa siapa nih Pak? Untuk Ada. Bapak WR3. Boleh bertanya ya Pak ya? Ya, Bapak Wakil Rektor 3. Beda. Sudah hadir di sini Bapak? Oke. Mikrofonnya sudah ada atau belum ya Pak di situ ya? Oke. Nah. Ya, baik. Kita akan langsung bertanya terkait dengan beasiswa karena ini salah satu yang paling banyak ditanya ya, Bapak Wakil Rektor 3. Sebentar, saya masih menunggu untuk mikrofonnya. Tapi sekali lagi untuk pemirsa kita menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 02718575555. Tapi sekali lagi untuk Anda yang hari ini juga bertanya terkait dengan ini ya, Bapak Wakil Rektor 3 akan menjelaskan terkait dengan beasiswa. Silakan Pak, monggo. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang beasiswa yang ada di Universitas Yogyakarta dan itu untuk membantu mahasiswa yang pintar tapi tidak memiliki dana untuk belajar dan seterusnya. Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, itu sekitar 17 beasiswa. Mulai dari KIP yang dulu bidik misi, terus juga ada dari bank, terus juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dari instansi yang lain. Bahkan yang terbaru ini dari Tanoto Foundation. Misalnya kami memanggil para calon yang pintar-pintar untuk bergabung ke UNJ, dan persoalan dana insya Allah bisa dijangkau melalui beasiswa. Karena macamnya ada 17 beasiswa. 17 beasiswa. Ini untuk mahasiswa baru semua atau seperti apa Pak? Ya, terutama mahasiswa baru, tapi juga ada yang istilahnya ongoing, yaitu yang kemarin itu tahun yang lalu itu mendapat dan mengajukan tahun berikutnya dan itu memenuhi syarat, maka kita
beri beasiswa itu. Oke, baik. Kemudian untuk para calon mahasiswa baru, Pak, bagaimana caranya atau prosedurnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut, Pak? Untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa baru seperti tadi disampaikan Pak Rektor, bahwa harus mengajukan sejak awal dan itu nanti bersamaan dipakai untuk seleksi. Lalu itu yang KIP. Ya. Lalu untuk yang lain ini nanti pada saatnya ada tawaran, terus mereka mengajukan beasiswa itu sesuai ketentuan dan biasanya itu yang dihitung adalah indeks prestasi dan juga aktivitas di bidang kemahasiswaan yang bagaimana. Sehingga kalau hanya kuliah saja kemungkinan kecil mendapat beasiswa itu. Karena ini ada dasar prestasi. Oke, baik Pak. Dari 17 macam beasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, ini persentase atau jumlah dari masing-masing dari 17 ini, apakah meliputi berapa persentase atau berapa jumlah mahasiswa yang akan bisa menerima dari beasiswa? Ini masing-masing yayasan istilahnya itu ya, atau yang sponsor yang memberi beasiswa ini relatif tidak harus sama. Dan ini tentu ada ketentuan masing-masing dan ada kuota masing-masing ya, untuk setiap perguruan tinggi. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Bapak Wakil Rektor 3. Karena kita suaranya bagus banget, serius. Suaranya bagus banget. Himasik, teman-teman Himasik keren banget. Tadi masih ada banyak lagu-lagu yang lain. Karena spesial malam hari ini 5 segmen ternyata pemirsa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami di 02718575555. Kita masih membahas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Kita masih akan lanjut lagi. Saya akan lebih mengulik-ulik lagi ini kepada Bapak Setia pastinya Pak terkait dengan seleksi untuk yang mandiri Pak. Karena kan pastinya banyak yang menunggu kalau misalnya lolos nih SNMPTN, kemudian SBMPTN, kemudian nah ini untuk seleksi mandiri boleh dijelaskan untuk prosedurnya, biayanya dan sebagainya Pak. Silakan. Terima kasih untuk seleksi mandiri para pemirsa dan adik-adik di rumah. UNJ membuka seleksi mandiri akan kita mulai bulan Mei. Mei ya Pak. Baik itu yang sarjana S1, nanti yang D4 juga. Dengan berbagai skema. Yang pertama, biar tidak lupa, adik-adik bisa menggunakan skor UTBK. Namanya seleksi mandiri skor UTBK. Skor UTBK yang ketika SBMPTN tidak masuk, bisa dipakai. Adik-adik tinggal masukkan NISN dan nomor peserta. Nanti sudah ada web service dari LTMPT, murni skor dari UTBK. Itu kita gunakan untuk seleksi. Dan yang kedua, UNJ juga membuka namanya seleksi mandiri prestasi akademik. Mengakomodasi adik-adik yang tidak senang tes, tapi punya nilai raport yang bagus. Ya, jadi memang khusus nilai raport. Kalau ada prestasi yang lain juga bisa diunggah. Tapi yang lebih menantang lagi adalah seleksi mandiri prestasi unggul. Ini UNJ menantang adik-adik yang punya prestasi non akademik unggul, misalnya kejuaraan atau prestasi LKS, Olimpiade, seni, olahraga. Seni juga bisa ya Pak bisa. Ya? Misalnya juara 1 KPID, langsung bisa. Ya. Dan itu kita hargai yang ikut atau kejuaraan di kabupaten ke atas. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kejuaraannya itu berjenjang, tolong ambil yang paling atas. Karena yang bawahnya sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, itu harus prestasi yang piagamnya by name. Jadi nama dia harus jelas, misalnya sepak bola itu kan bergu. Itu harus jelas dia posisinya di mana. Itu kalau tidak ada di piagam atau di sertifikat, bisa ditambah surat keterangan dari sekolah atau dari yang berwenang, misalnya KONI. Itu nanti di-upload juga di di sistem. Dan itu sudah kita pakai sistem semua. Kemudian seperti halnya yang SNMPTN ataupun SBMPTN, adik-adik yang memilih seni dan olahraga harus mengunggah video portofolio. Ya. Oh ini khusus untuk yang seni dan olahraga ya? Video portofolio. Seperti apa Pak ini nanti bentuknya? Itu ada aturannya sendiri. Misalnya seni musik harus merekam dia berakting, beraktivitas, kemudian durasi tertentu dengan
muatan tertentu. Oke. Itu menjadi dasar untuk seleksi juga. Kemudian yang berikutnya juga ada seleksi mandiri CBT. Oke. Jadi UNJ juga menyelenggarakan tes tulis seperti halnya UTBK nasional. Itu CBT yang kami selenggarakan pada Juli, kemudian diakhiri 30 Juli. Itu akan menjadi tantangan adik-adik yang ingin menguji kembali di tesnya. Dan CBT ini kita pusatkan di kampus UNJ dan memang masih harus datang di UNJ. Kalau untuk yang CBT ya Pak ya? Kecuali yang kerjasama di luar daerah, nanti kita bisa tes di daerah. Misalnya di Kalimantan, di Bali. Tahun kemarin juga kita di Kutai Barat, Karangasem sama di Palembang, Bangka Belitung, itu juga kita akomodasi. Itu yang S1 sarjana, kemudian yang diploma 4 ini juga hampir sama. Kami juga menggunakan skor UTBK, jadi bisa masuk sana. Kemudian ada yang prestasi. Oke. Jadi ada 5 macam ya Pak ya untuk seleksi mandiri ya Pak ya? Ya. Itu bisa menjadi pilihan adik-adik dan biayanya ya 200.000 pendaftaran. 200.000 pendaftaran ya. Untuk semuanya. Oke, untuk semuanya. Tapi ini bisa memilih satu prodi, 2 prodi atau seperti apa Pak nanti? Pilihannya untuk yang prestasi itu 1 prodi. Kalau yang CBT atau UTBK itu 2 prodi. Berbeda-beda berarti ya Pak ya? Ya, beda-beda. Dan yang UTBK kami sarankan adik-adik mendaftarnya menyesuaikan atau linier atau cocok dengan UTBK di nasional. Karena nanti biar skornya memang muncul semua itu. Oke, baik ya. Itu untuk penjelasan dari seleksi mandiri Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi sekali lagi banyak pasti yang mau bertanya kan di rumah. Jadi silakan kita mengundang Anda untuk yang ingin bergabung, para calon mahasiswa yang ada di Solo dan sekitarnya atau yang menyaksikan acara ini di live streaming di www.tatv.co.id. Silakan Anda boleh bergabung sekali lagi di line telepon 02718575555. Baik, untuk seleksi mandiri apakah ada yang ingin ditambahkan Pak dari Ada satu lagi Mbak. Baik. Jadi mulai tahun 2019 UNJ dipercaya untuk menyelenggarakan prestasi unggul olahraga. Prestasi unggul khusus olahraga. atlet dan itu berbeasiswa. Dan alhamdulillah tahun 2019 itu masuk dalam seleksi mandiri juga Pak? Iya, termasuk seleksi mandiri. Jadi ada beberapa perguruan tinggi termasuk UNJ Indonesia itu diberi mandat oleh Kemendestek dulu, sekarang Kemendikbud untuk merekrut atlet-atlet baik daerah maupun nasional. Dan itu berbeasiswa. Kami tahun pertama itu ada 2 kelas, jumlahnya 38. Ya dari sebenarnya 40 tuh, cuma 38 yang masuk. Ya. Itu satu lagi. Oke, baik ya. Ini tambahan lagi kayaknya kalau di UN-nya nggak usah mikir panjang, ini semuanya udah ada beasiswa, udah ada dari seleksi mandiri pun sudah ada banyak fasilitas, apalagi beasiswa juga ya. Kemudian dari Pak Rektor ini Pak, bagaimana sih sebenarnya khususnya untuk ajakan untuk para calon mahasiswa nih, apalagi yang masih pada bingung. Kadang kan, nanti saya memilihnya yang kalau nanti belum lolos, apakah juga bisa dari SNPTN ke SBM juga daftar seleksi mandiri atau seperti apa? Mungkin ada trik-trik yang bisa digunakan nanti ketika mau mendaftar apanya di UNI, seperti apa sih Pak? Ya, baik. Saya menyarankan mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah cita-cita, harapan. Lalu yang kedua adalah modal dasarnya. Ya. Kalau menginginkan prodi yang populer ya, yang jumlah peminatnya banyak, nah ini modal dasarnya harus tinggi. Artinya nilai UTBK-nya harus tinggi. Kalau SNMPTN ya nilai rapotnya harus tinggi. Ya, kalau normal-normal saja, nah harus menurunkan harapan. Ya, supaya antara harapan dan modal dasar itu ketemu. Sebab kalau cita-citanya prodi yang peminatnya banyak, sementara nilainya normal-normal saja, ya sulit. Karena sekarang itu sangat kompetitif. Dan dengan UTBK, adik-adik sebenarnya sudah bisa memprediksi. Nanti UTBK saya nilainya 500 misalnya. Nah, melihat tahun yang lalu, prodi yang diinginkan, dilihat berapa nilai minimal, berapa maksimal. Nah, kira-kira masuk atau tidak. Pakai saja 10% ke atas, 10% ke bawah. Sehingga optimisme itu akan dilihat dari modal dasarnya tadi sama jumlah saingannya. Sehingga tolong paling tidak 2 ya. Jadi
harapan, cita-cita, kemudian modal dasarnya harus disesuaikan ya, supaya tidak kecewa. Oke. Ya, kalau harapannya tinggi sementara modal dasarnya pas-pasan ya tentu untuk masuk sulit ya. Iya. Nah, itu harus itu. Ini strategi untuk memilih program studi. Di Mandiri juga begitu. Kita punya data di prodi X itu berapa pelamarnya, berapa nilai terendah, berapa nilai tertinggi. Nah, itu bisa untuk patokan untuk pilihan prodi di tahun ini. Kira-kira begitu. Oke, baik ya. Ini semakin menarik dan saya yakin juga untuk para pemirsa mungkin yang masih bingung bisa mengakses di websitenya di akun mana sih Pak? Laman untuk UNY adalah uny.ac.id. Ya, informasi ada di situ untuk penerimaan mahasiswa baru. Silakan adik-adik kalau belum jelas dilihat di sana. Kalau belum jelas lagi, nah, boleh mengirim email ya, boleh bertanya lewat telepon, lewat lainnya UNY. UNY juga punya medsos. Oke, ada medsosnya. Ya, ada official ya, UNY official ya, baik Instagram, Facebook ya maupun Twitter. Silahkan juga boleh ditanyakan lewat itu. Pokoknya saluran apapun kita siap melayani. Oke, bahkan medsosnya ini mungkin Anda langsung bisa buka Instagram juga ada ya Pak ya. Anak zaman now kan biasanya lebih senang. Oke, WNY Official silakan Anda bisa membukanya. Langsung di follow biar nanti kalau ada update apa-apa Anda bisa paham. Dan untuk malam hari ini Anda boleh bergabung di 02718575555. Baik, selain dari Wakil Rektor 1, kemudian tadi 3 yang hadir lagi, Wakil Rektor berapa Pak yang mungkin mau menjelaskan lebih detail? Wakil Rektor 2 mungkin hadir? Mungkin kalau ada tentang pembiayaan. Oke. WR2 bisa dijelaskan. Bapak WR2 hadir Bapak di sebelah mana? Oke, baik, terkait dengan pembiayaan ya yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta atau biaya perkuliahan ya mungkin. Nah ini mikrofon boleh? Ya, teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, adik-adik semuanya yang tertarik ingin langsung mendaftar ke UNY dan mungkin bertanya biayanya berapa dong untuk perkuliahan. Nah ini akan langsung dijelaskan oleh beliau, Bapak Wakil Rektor 2. Boleh berdiri Bapak? Oke. Kita ke penelpon dulu kali ya Pak ya. Kita ke penelpon dulu, nanti Bapak WR2 akan melanjutkan. Halo, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Eko di Semarang. Di Semarang Eko ya. Silakan pertanyaannya. Mau tanya, kami kan dari universitas lain. Rencana kan kita mau transfer nih secara mau pindah gitu ya. Oke. Nanti keluar Jogja. Kira-kira untuk bisa disambung di UNY itu diakui berapa persen? Dan posisinya kalau dengan di luar kota apakah bisa ya? Mohon info dan berapa paket biaya jika di luar kota Jogja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Eko di Semarang. Makanya suaranya jauh-jauh dari Semarang ya. Oke, jadi agak mendukung, tapi kita sedikit mendengar bahwa Mas Eko dari Semarang, dari universitas lain, ingin pindah ke Jogja. Mungkin karena satu dan lain hal ya, dan seperti apa untuk prosedur pendaftarannya, kemudian proses transfernya, dan juga pembiayaannya. Tapi sebelum nanti ini menjelaskan, Bapak WR2 siap menjelaskan untuk biaya perkuliahan dulu ya Pak ya. Silahkan langsung menuju, sekaligus menjawab penelpon tadi ya Pak ya, untuk proses transfer tadi. Tadi ada bertanya terkait biaya. Oh, Bapak WR1 nanti. Oke, monggo Bapak. Silakan. Makasih. Selamat malam pemirsa TA TV di mana berada. Untuk biaya kuliah di UNY menurut pertimbangan dari berbagai perguruan tinggi termasuk murah. Kan berlaku uang kuliah tunggal atau UKT. Yang grade-nya atau skimnya ada 7 peringkat. UKT 1, UKT 2 sampai UKT 7. Untuk UKT 1 itu 500.000. UKT 2 1 juta. UKT per semester. UKT 3 2 juta 400. Sedangkan UKT 4, 5, 6, 7 bergantung dari prodinya. Yang paling tinggi itu di prodi-prodi di Fakultas Teknik sama MIPA, Kimia. Itu paling tinggi pun tidak mencapai 7 juta. Hanya sekitar 6 juta 800-an. Itu paling tinggi. Jadi itu. Nah, ini untuk yang SNPTN maupun yang SBMPTN.
khusus untuk yang seleksi mandiri, selain berlaku UKT, juga berlaku sumbangan, namanya UPPA, uang pangkal pengembangan akademik. Itu dibayar sekali, bergantung dari kesanggupannya. Sanggup memberikan kontribusi berapa, itu dibayar hanya sekali. Kalau yang UKT tadi setiap semester sampai dia lulus. Kalau lulus 7 semester ya bayarnya hanya sampai 7 semester. Kalau lulus 8 semester ya 8 semester. Kalau 9 ya 9. Jadi seperti itu. Selain itu tadi bahwa kalau yang dapat beasiswa ya tidak bayar. Yang beasiswa bidik misi memang atau yang KIP kuliah itu memang gratis. Bahkan mendapat bantuan 700.000 per bulan. Kalau dulu 650 yang tahun 2019, mulai tahun 2020 nanti akan mendapat bantuan 700.000 setiap bulan. Selain juga uang kuliahnya gratis. Nah, silahkan kami tunggu di UNJ. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak WR2. Penjelasannya komplit, apalagi ada uang. Tadi uang apa? Uang upah. Nah, itu kayaknya uang kuliah tunggal ya Pak, UKT tadi ya? Nah, itu ya. Jadi per semesternya tadi sudah dijelaskan, sekarang sudah nggak bingung. Tapi kayaknya tadi untuk penelpon langsung dijelaskan oleh Bapak WR1. Silakan Pak, terkait dengan proses transfer ya Pak ya, dari universitas yang lain. Iya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa UNJ itu adalah perguruan tinggi pemerintah. Sehingga kami menerima mahasiswa yang transfer dari perguruan tinggi negeri ke UNJ, tapi tidak boleh dari swasta ke UNJ. Iya, karena tadi saya sampaikan bahwa UNJ itu sebagai salah satu perguruan tinggi pemerintah. Adapun persyaratannya dilihat akreditasinya. Misalnya akreditasi asal itu B, tidak boleh mengambil di akreditasi A. Harus setingkat B atau B, A ke B. Misalnya pendidikan bahasa Inggris kan sudah A. Tetapi kalau misalkan dari perguruan tinggi yang lain, akreditasinya B ke pendidikan bahasa Inggris UNJ itu tidak bisa kalau dari B ke A. Harus setara. B ke B, A atau A ke B. Dan itu pun juga melihat kota yang ada di prodi yang dituju. Nah, biasanya suratnya disampaikan kepada Bapak Rektor, kemudian nanti dari diskusi Bapak Rektor akan kami koordinasikan dengan para dekan dan juga para koordinator prodi. Apakah masih ada kota yang ada di prodi tersebut? Secara prinsip UNJ sangat terbuka untuk menerima mahasiswa transfer dari perguruan tinggi negeri dimanapun berada. Untuk biayanya boleh Iya, kalau biayanya nanti kita sesuaikan dengan UKT. Tadi disampaikan oleh Pak WR2, pada prinsipnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok C itu adalah terdiri dari prodi teknik itu termasuk kelompok C. Adapun biaya termurah itu 500.000 per semester yang dikenal dengan UKT 1. Dan alhamdulillah tahun 2019 ini tidak ada yang UKT 1, karena UKT 1, UKT 2 langsung kami sampaikan bidik misi Mbak. Sehingga alhamdulillah jadi UNJ ini memperoleh 1.750 beasiswa bidik misi yang kami sampaikan kepada para mahasiswa yang kategori UKT 1, UKT 2. Itu. Ya. Baik ya, karena kita harus break dulu ya. Universitas Negeri Yogyakarta, boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa semangatnya hari ini. Dan terima kasih teman-teman Himasik, nanti masih ada satu lagu terakhir yang pasti akan dipersembahkan di sesi terakhir. Karena kita baru masuk sesi keempat, itu berarti Anda masih ada kesempatan untuk bergabung. Silakan di line interaktif kami 02718575555. Kita masih lanjut bersama dengan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 dan juga Bapak Kepala Kantor Layanan Admisi. Oke, baik Pak Rektor, ini terkait, saya banyak mendengar tentang Kampus Merdeka. Nah, ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan untuk Kampus Merdeka itu seperti apa sih Pak? Ya, baik. Para pemirsa, kebijakan baru Kementerian Dikbud, saya kira menterinya paling muda, ya, tahu ya, disebutnya Mas Menteri. Mas Menteri, benar. Jadi Kampus Merdeka itu programnya ada 4, nanti akan disusul berikutnya. Ini tahap 1 katanya. Jadi ada akreditasi, lalu PTNBH, Merdeka Belajar, dan yang keempat itu ada Standar Nasional
pendidikan tinggi. Nah, saya ingin menjelaskan yang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, ini yang program baru yang sedang kita siapkan. Program S1 nanti itu yang dikenal dengan 521. Artinya apa? 5 itu 5 semester berada di kampus ya, untuk mengikuti perkuliahan di prodinya, prodi utamanya. Jadi kalau misalnya pendidikan matematika, ya pendidikan matematika itu 5 semester penuh. Kalau pendidikan bahasa Inggris, ya pendidikan bahasa Inggris. Jadi prodinya gitu. Lalu ada 21 kan. Nah, 21 ini yang satu ini mengambil mata kuliah di luar prodinya ya, di dalam universitas dan boleh antar universitas. Dan ini bisa diterapkan di tahun ajaran berapa, ya, Pak? kita terapkan nanti diajar di tahun akademik 2020 ini. 2020 sudah langsung ya. Lalu yang 2 semester ini berada di lapangan. Yang digunakan untuk KKN, untuk PPL, untuk magang, untuk riset gitu. Nah, konsep Merdeka Belajar ini dalam rangka memenuhi kompetensi-kompetensi lain di luar kompetensi utamanya. Kita tahu ya bahwa perkembangan dunia ini luar biasa, pekerjaan juga berkembang luar biasa. Nah, mahasiswa dibekali selain kompetensi utamanya, maka dia boleh memilih, namanya merdeka. Jadi boleh memilih. Kayaknya seru ya perkuliahan sekarang ya. Kompetensi apa ya, yang bisa menambahkan dari kompetensi utamanya. Keren, Ya, keren. jadi mau ambil antar prodi di universitas boleh, mau ambil antar universitas boleh gitu. Di lapangan juga begitu. Ya, nah, ini kebebasan memilih ini yang namanya Merdeka Belajar. Hanya implementasi dari Merdeka Belajar ini baru tahap pengembangan. Insya Allah nanti 2020 ini, tahun akademik 2020 akan kita laksanakan. Khusus untuk program KKN, magang, PPL, kita terapkan nanti mulai Juni. Kalau dulu kan KKN hanya 1,5 bulan. Iya, betul. Nah, nanti bisa 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya itu ambil beberapa mata kuliah secara online. Ini Mas Menteri keren banget ya. Nah, kita punya kerjasama dengan Pemda yang lain untuk menerima tempat praktek yang 1 tahun ini. Kita angkat telepon dulu ya, Pak ya. Sudah ada yang berada di line interaktif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, baik ya. Dari siapa di mana? Dari Wahyu di Madiun. Wahyu di Madiun, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Wahyu. Untuk di UNY, apakah program double degree ada? Oke, double degree ya. Oke. Itu saja. Kalau ada, berapa paketnya? Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih di Madiun ya. Oh, ini kita sampai Madiun ya. Selamat malam untuk warga Madiun yang sudah menyaksikan acara ini. Monggo, ini bisa dilanjutkan Kampus Merdeka dulu ya, Pak ya. Baik, jadi yang Merdeka Belajar itu sudah selesai. Kita sudah punya kerjasama dengan Pemda, dengan Balbel, kemudian kita yang baru saja itu dengan Freeport ya. Itu nanti 1 tahun di sana yang melaksanakan KKN, PPL, magang gitu. Nah, sehingga mahasiswa ini memiliki kemampuan lebih. Di samping itu ya, lulusan ini kan harus memiliki sifat fleksibilitas dan adaptif. Hanya dari 95 pelamar itu hanya 1 yang diterima. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, dari Fakultas Teknik ya. Iya, karena waktu sudah hampir habis, saya langsung ke closing statement ya. Mungkin dari Pak Setia, kemudian Pak Prof Margana dan juga Pak Sutrisna. Dari Pak Sutrisna. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya titip balik pada adik-adik dan pemirsa semua. UNJ membuka lebar pintu untuk adik-adik masuki dari berbagai jalur. Kemudian yang perlu diperhatikan, adik-adik jangan sampai terjebak atau istilahnya mengikuti, percaya pada orang-orang yang mengaku bisa memasukkan ke UNJ. Kemudian yang kedua, silahkan berkomunikasi lewat pmp@unj.acid atau lewat telepon 0274 548811. Itu titipan dari kami. Dan yang terakhir, untuk memilih program studi
mohon ukur baju badan sendiri. Oke, ukur baju badan sendiri. Bukan badannya orang lain. Iya, jangan lihat orang lain juga. Baik, ini Prof Margana silakan. Satu statement untuk adik-adik jika ingin merajut prestasi UNY. Oke, singkat padat jelas. Yang terakhir, Pak Rektor, silakan Pak. Universitas Negeri Yogyakarta itu adalah universitas yang unggul, tergambar di akreditasi, ya, tergambar juga di peringkat internasional. Percayalah, UNY akan membawa mencapai cita-cita Anda. Oke. Indonesia maju. Terima kasih tepuk tangan sekali untuk ketiga narasumber kita hari ini. Indonesia maju, Indonesia unggul dengan SDM yang berkualitas, generasi-generasi milenial yang tahu ya kemana pilihan Anda, pastinya UNY. Terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk keluarga besar dari UNY. Saya minta tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Anda semua. Terima kasih. Dan terima kasih saya Rinita Gunawan, lagu terakhir dari Himasik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa UNY. Ku jalin lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia.